Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngebahas tentang net profit margin alias untung bersih. Yang bagusnya tuh berapa sih untung bisnis kita berbisnis? Ini nggak hanya untuk jualan online, jualan offline juga bisa. Ya pokoknya bisnis apapun ini materi bukan materi yang saya tahu tentang net profit margin atau untung bersih yang bagus. Oke, sebelum kita mulai, kita samakan definisi dulu. Jadi, net profit margin itu biasanya dinyatakan dengan persentase, yang artinya adalah profit bersih dibagikan dengan omset. Profit bersihnya yaitu rupiah, omset juga rupiah, atau dolar dengan dolar. Nah, didapatkanlah persentase. Nah, itulah namanya net profit margin atau keuntungan bersih, persentase keuntungan bersih. Nah, dan ada juga yang bingung profit bersih itu apa. Nah, kalau Anda misalkan jual apa ya, jual pulpen ini Anda beli 100.000, Anda jual 200.000, untungnya 100.000, itu bukan profit bersih, itu masih profit kotor. Kenapa? Karena Anda harus menggaji diri Anda punya punya beban bensin yang dibayar ketika membeli pulpen ini dan seterusnya, itu masih profit kotor. Jadi profit bersih itu adalah kalau sudah dikurangi semuanya. Semua kewajiban sudah dikurangi. Kewajiban hutang bulanan, kewajiban karyawan, kewajiban operasional harian, kewajiban kontrakan dan sebagainya, itu namanya profit bersih. Jadi jangan sampai salah ya, saya kaget juga ada yang masih salah anggap bahwa profit bersih itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Oh, nggak gitu, itu profit kotor namanya atau gross profit. Oke. Dan umumnya ini dihitungnya tahunan umumnya ya, cuman kalau bulanan juga boleh, cuman secara umum dinyatakan suatu perusahaan NPM-nya atau not profit marginnya bagus itu tahunan, bukan bulanan, apalagi harian, bukan gitu. Oke, kita langsung mulai. Jadi yang bagus itu sebenarnya saya melakukan pendekatan yang sangat sederhana. Pertama yaitu lihat the championnya, lihat the champion yaitu brand-brand besar, lalu lihat teori dan gak boleh alergi. Nah, ini apaan sih, lihat laporan keuangan Apple, laporan keuangan Bank BRI, nggak boleh alergi. Itu Anda memang harus bisa akuntansi, dan ini sangat standar kok, sangat sederhana sekali. Lama-lama juga biasa, jangan alergi, aduh saya nggak ngerti keuangan. Oh, nggak gitu, karena kalau Anda mau mengendalikan uang, ya Anda harus ngerti gimana bahasa keuangan, apa itu ya bahasa keuangan Anda harus ngerti. Gampang kok lah belajar akuntansi, tinggal teman-teman ya dari YouTube juga cukup sih sebetulnya. Oke, kita mulai lihat the championnya. Kita lihat Apple. Jadi ini Apple, saya lihat sahamnya di Nasdaq itu dia net profit marginnya 28%. Bayangin, ini gede banget loh, 28%. Lalu kita lihat Bank BRI. Bank BRI yang dinobatkan menjadi perusahaan terprofit selama pandemi ini, net profit marginnya adalah 30%. Ini gede banget. Luar biasa, 30%. Kalau rupiahnya itu 14 T, teman-teman. Itu gede banget, 14 triliun, ya Allah. Lalu Louis Vuitton. Kenapa Louis Vuitton? Karena saya nyebutnya mungkin Louis Vuitton atau Louis, nggak tahu ya. Yang dimana ini adalah kiblat fashion, fashion dengan margin tinggi. Louis Vuitton pun net profit marginnya nggak segede Apple loh, nggak segede BRI. Padahal kita tahu Louis Vuitton harganya nggak keterlaluan mahal gitu. Keterlaluan mahal, ternyata net profit marginnya mereka cuma 19% di sini. Lalu kita lihat Bukalapak. Nah, Bukalapak ini net profit marginnya adalah minus 100%. Jadi mereka masih rugi 104%. Kita lihat Shopee. Tapi bukan Shopee, cuman holding company-nya alias perusahaan induknya yaitu C Ltd, C Limited, itu net profit marginnya minus 20%, jadi rugi. Jadi kalau Anda yang masih jual rugi di Shopee, saya juga masih jual rugi di Shopee, tenang, Shopee juga masih rugi, tenang. Oke, lalu kita lihat namanya BI rate sama inflasi, yaitu nilainya nggak jauh beda. Nah, kita simpulkan, jadi di championnya itu Bukalapak Bank BRI ini sudah saya satukan. Lalu saya benchmarking ke nilai saya. Saya itu baju Yuli itu net profit marginnya tahun lalu itu 1%. 1% serius. Itu di bawah bagus. Karena apa? Minimal suatu bisnis bagus itu di atas inflasi atau di atas BI rate. Itu minimal. Yang dikatakan bagus, jadi kalau ini minimal bagus, yang dikatakan bagus cukup, itu kalau misalkan bisa menyaingi harga deposito. Jadi deposito itu pasti harganya bunganya lebih besar daripada BI rate dan inflasi.
inflasi nggak belum tentu, tapi kalau BI rate kemungkinan besar mungkin lebih besar. Jadi Anda harus cek deposito itu kalau di bank berapa, saya nggak tahu, tadi saya coba googling singkat nggak nemu. Jadi kalau bisnis Anda net profit marginnya melebihi deposito, artinya Anda bisnisnya bagus. Artinya cukup bagus. Kenapa? Karena kalau di bawah itu ya udah, misalkan Anda punya 100 juta, lalu di awal tahun ya, lalu di akhir tahun ternyata uang Anda 106 juta. Itu sudah bersih, berarti profitnya 6 juta alias 6%. Net profit Anda 6%. Kalau misalkan Anda di awal tahun itu ngasih ke bank untuk deposito, eh, bunga, kita nggak bahas agama ya di sini. Bunga itu katakanlah bunganya adalah 10% misal, 10%. Berarti kan kalau Anda ke bank itu Anda dapat uang 10 juta ya, dibandingkan dengan Anda bisnis capeknya bukan main cuma dapat 6 juta. Artinya Anda nggak lebih untung daripada kalau misalkan di awal tahun 100 juta yang uang yang Anda punya itu ditaruh di bank. Nah, itulah memang dibilang bagusnya seperti itu. Saya pun masih jauh dari bagus. Saya banyak ngomong gini, saya cuma 1% tahun lalu, 2 tahun lalu bahkan minus. Jadi memang susah. Saya juga masih belajar bagaimana mencapai net profit margin yang baik. Jadi minimal itu, dan kalau Anda bermimpi menyaingi Apple, menyaingi BBRI, Bank BRI, menyaingi Louis Vuitton, nah itu jangan harap. Karena itu perusahaan yang super besar, brandingnya sudah super kuat, Bank BRI juga sudah super kuat, Louis Vuitton juga sudah super kuat, mendunia. Terus Anda bermimpi punya net profit margin 30%. Saya sarankan untuk tidak, karena untuk sekelas Bank BRI aja cuma 30%. Jadi masuk akalnya itu menurut saya untuk pebisnis online seperti kita ya, itu di 3 sampai 15% lah. Itu masuk akalnya untuk jualan online net profit marginnya. Oke, mudah-mudahan paham. Ini belum bahas gross profit. Jadi gross profit juga beda hal lagi. Jadi gross profit itu ya untung kotor tadi, itu juga angka yang penting dalam bisnis. Oke. Kalau Anda mau membahas itu gimana sih gross profit yang bagus, berapa gross profit yang bagus, tolong tuliskan di kolom komentar di bawah. Cuman kalau untuk net profit ya seperti ini. Saran saya kejar di 3 sampai 15%. Kalau di bawah 3 berarti bisnis Anda ada yang salah, termasuk bisnis saya juga. Kalau mimpi di atas 15% jangan harap. Kalau di antara 3 sampai 15 itu target masih oke. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun juga boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.